Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dan kita masih tetap belajar PAI Pendidikan Agama Islam dengan Pak Uud. Nah, hari ini Pak Uud harapkan kalian tetap semangat belajarnya, tetap serius di dalam belajarnya dan jangan lupa kalian harus menjaga kesehatan karena sekarang sudah mulai musim hujan dan banyak yang sakit, ada yang flu pilek dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, seperti biasa hari ini kita masih melakukan pembelajaran secara online. Ya mau gimana lagi karena memang kondisi kita belum diperbolehkan untuk PTM atau pembelajaran dengan tatap muka. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita berdoa saja kepada Allah, kita bisa mengadakan pembelajaran tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Uud akan memberikan materi mengenai hikmah dari sholat. Mungkin kita minggu-minggu kemarin sudah belajar mengenai pentingnya melaksanakan sholat. Ya, sholat itu merupakan salah satu perbuatan yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Karena sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, amal perbuatan yang akan pertama kali ditanyakan nanti di akhirat nanti adalah sholatnya. Apabila sholat kalian benar, tepat waktu, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari mulai gerakannya, rukunya, sujudnya, maka kalian akan selamat. Tapi ketika kalian sholatnya sudah mulai bolong-bolong, sholatnya sudah nggak benar, sholatnya nungguin disuruh, dan sholatnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka sholat kalian dianggap tidak benar. Nah, oleh karena itu, nanti kita akan pelajari secara detail bagaimana sih sebetulnya sholat yang benar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi hari ini, Paut akan mengajarkan kepada kalian, kenapa sih kita harus melaksanakan sholat? Mengapa kita harus sholat? Karena ingat ya, anak-anak, bahwa sebesar apapun amal saleh yang kita lakukan, kalau kita meninggalkan kewajiban sholat, maka amalan itu tidak akan ada manfaatnya. Kalian sering berbuat baik kepada orang tua, kalian sering melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, tapi kalian meninggalkan sholat, 5 waktu, tidak ada manfaatnya. Karena ingat, awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ditanyakan oleh Allah di dalam kehidupan kita adalah, di akhirat nanti adalah sholatnya. Mengapa kita harus melaksanakan sholat? Ya, karena sholat itu merupakan satu perbuatan yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita sebagai seorang manusia harus senantiasa memberikan rasa cinta kita kepada Allah. Kita sudah banyak diberikan nikmat sama Allah, maka wajarlah ketika itu seorang hamba mewujudkan rasa terima kasih, menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Tapi apa sih sebetulnya? Buat apa sih sholat itu? Nah, sholat itu adalah satu perbuatan yang memang diwajibkan oleh Allah karena memiliki banyak keutamaan. Dan di antara keutamaan-keutamaan tersebut adalah Salat menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat juga melatih diri untuk disiplin, teratur, dan tepat waktu. Salat mengajarkan hidup bersih dengan berwudu sebelum salat dan melatih diri untuk bersikap rendah hati serta terjaga dari perbuatan keji. Dan itulah beberapa keutamaan yang harus kalian ketahui. Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Salat itu adalah salah satu perbuatan yang sudah Allah tetapkan untuk kalian. Artinya salat itu sudah diwajibkan. Tidak ada satu perbuatan yang lebih wajib daripada salat 5 waktu. Ingat, yang membedakan kita dengan orang-orang kafir di sana adalah sholatnya. Orang kafir ada yang berbuat baik. Orang kafir ada yang menyumbang masjid. Orang kafir ada yang berperilaku birrul walidain, berbuat baik terhadap orang tua. Orang kafir juga ada yang berperilaku baik terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap siapapun. Ada orang kafir yang seperti itu. Tapi mereka tidak sholat. Itulah yang membedakan kita, kaum muslimin, dengan orang-orang yang lain. Maka dari itu, berbedalah dari sekarang dengan orang-orang kafir yang di sana. Karena yang membedakan kita dengan mereka adalah sholatnya. Ketika kamu sholat, itulah yang membedakan bahwa kamu adalah seorang muslim yang sejati. Sholat itu buat kita. Sholat itu bukan untuk Allah.
Kalau kamu merasa sholat itu merupakan satu kebutuhan, itu yang terbaik. Tapi jangan menganggap ketika kamu melaksanakan sholat, Allah yang butuh kepada kita. Tidak. Allah tidak pernah butuh kepada hambanya. Tapi justru kita hambanya yang butuh kepada Allah. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Ketika kamu tidak sholat, Allah tidak merasa rugi. Ketika kamu tidak melaksanakan kebaikan, Allah tidak pernah merasa rugi. Tapi kita yang rugi. Karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu nikmat, maka wajarlah ketika kita mengucapkan rasa terima kasih itu dengan melaksanakan sholat dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, anak-anak, ingat sholat, sholat, dan sholat. Jangan meninggalkan sholat. Apapun kebaikan yang kamu lakukan, kalau kamu meninggalkan sholat, maka kebaikan itu tidak ada manfaatnya. Dengan demikian, laksanakan sholat dan jangan tinggalkan sholat. Siap? Siap ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat memberikan berkah kepada kamu, kepada kalian, kepada semua. Dan ingat, jangan tinggalkan sholat. Ya, ingat, jangan tinggalkan sholat. Sholatlah. Nah, anak-anak, ingat, tadi Pak Ud sudah sisipkan beberapa pertanyaan di video ini dari awal sampai akhir sudah Pak Ud sisipkan. Sekarang tinggal kalian jawab pertanyaan itu. Pak Ud tunggu dan mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang saleh dan anak-anak yang senantiasa mendirikan salat, karena salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.